Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif wa Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala wa qaluhu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Maka di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah kembali melanjutkan pembahasan tentang kaidah ke-14, ya, hazful muta'allaq, yani al-ma'mul fih yufidu al-umum, yufidu ta'mim al-ma'na al-munasib lahu. Tidak disebutkannya muta'allaq itu memberikan faidah umumnya makna yang sesuai dengan konteks atau sesuai dengan makna kata tersebut. Maka di sini penulis kemudian mencontohkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fadzakarul mas'ulin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang hendak ditanya, yaitu orang berilmu, wa atlaqal mas'ul anhu, tetapi tidak kemudian menyebutkan apa yang mau ditanyakan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, apa yang mau ditanyakan? Ya, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli ilmu. Apa? Tidak disebutkan. In kuntum la ta'lamu, jika kamu tidak mengetahui. Liya umma kullama yahtajuhul abdu wa la ya'lamuhu. Tujuannya adalah untuk, ya, mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh seseorang dan dia tidak mengetahui ilmunya. Maka semua hal yang tidak diketahui oleh seseorang dan dia membutuhkannya, dia tidak tahu ilmunya, maka masuk dalam ayat ini, masuk dalam cakupan ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Maka, ya, baik kita tidak tahu dalam masalah akidah, baik kita tidak tahu dalam masalah fiqh, baik kita tidak tahu dalam masalah tafsir, baik kita tidak tahu dalam masalah syarah hadis, baik kita tidak tahu dalam masalah apapun itu dalam masalah perkara agama, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahui. Dan sebagaimana yang pernah ana sebutkan sebelumnya, bahwa bukan di majelis kajian ini, ya, seingat ana, bahwa kebanyakan pertanyaan yang ditanyakan oleh orang awam kepada orang yang berilmu, ya, kebanyakan pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka itu adalah pertanyaan dalam masalah fikih. Pertanyaan dalam masalah fikih. Ya, bertanya tentang sholat, bertanya tentang zakat, bertanya tentang puasa, bertanya tentang haji, umroh, dan seterusnya. Bertanya tentang halal haram, apakah ini halal, apakah itu haram, makanan yang halal, makanan yang haram, itu Masya Allah banyak sekali pertanyaan dari masyarakat awam tentang hal tersebut. Apalagi sekarang Ramadan, ya, banyak sekali pertanyaan tentang pembatal-pembatal puasa. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah banyak pertanyaan yang masuk ke anak tentang kafarat jima. Kafarat jima. Ini Masya Allah. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini itulah yang banyak terpikirkan oleh orang awam, kemudian mereka menanyakannya kepada ahli ilmu. Maka di sini, ya, kita dapat faidah bahwa masalah fikih banyak orang merasa bahwa mereka tidak tahu, sehingga mereka perlu untuk menanyakannya. Masalah fikih mereka merasa bahwa ini tuntunannya kita tidak tahu. Bagaimana tata cara yang benar, tuntunan yang benar, bagaimana bayar fidyah yang benar. Kalau bayar fidyahnya, saya harus bayar fidyah ke 20 orang miskin misalnya.
boleh nggak bayar 10, ya, berikan makanan 10 kepada orang miskin, 10 orang dulu hari ini, 10 orang besok, boleh tidak? Atau ya, apakah semuanya harus fidyah itu harus diberikan, dibayarkan di bulan Ramadan yang sama, atau masih boleh nanti-nanti? Dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan, apalagi tadi tentang kafarah jima, apalagi tentang pembatal puasa yang lainnya. Kemudian nanti tentang ya tata cara salat Id. Kemudian nanti tentang ya zakat fitr. Apalagi juga tentang zakat mal. Apalagi juga tentang ya banyak sekali masalah. Ya, apalagi tuntunan haji dan umroh, masya Allah. Ya, jadi tata cara ibadah dan masalah muamalat dan masalah pernikahan itu masya Allah banyak ditanyakan oleh masyarakat awam. Dan inilah yang banyak ditanyakan oleh mereka. Sedikit sekali perkara akidah yang ditanyakan. Kalau dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan fikih, maka ya persentasenya sedikit sekali. Maka sedikit kemudian yang bertanya, apa hukum ya pergi menyengaja untuk ziarah kubur ke makam sana di sana? Apa hukum mengenakan jimat ini misalnya? Apa hukum ya bertabarruk ke orang soleh? Apa hukum sedekah laut misalnya? Tidak ada atau sedikit sekali pertanyaan tentang hal itu. Ya, sedikit sekali pertanyaan tentang hal itu. Apa makna dari nama Allah Subhanahu wa taala ya Al-Aziz? Apa makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin? Oh, sedikit sekali apalagi. Pertanyaan tentang makna Al-Asmaul Husna. Apa makna dari sifat Allah istiwa? Apa makna dari ya bahwa Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam ke langit dunia? Ini juga sedikit sekali pertanyaan seperti ini. Biasanya muncul pertanyaan kalau dalam bentuk syubhat, ya. Biasanya muncul dalam bentuk syubhat, tapi itu bagi orang yang dia menyadari itu syubhat, baru dia bertanya. Yang biasanya terjadi adalah itu langsung dilakukan. Sedekah laut langsung dilakukan, tabarruk langsung dilakukan, menyengaja ya safar ke makam langsung dilakukan dan seterusnya, tidak ditanyakan. Ya, karena ini sudah terbiasa dilakukan. Karena ini sudah ya terbiasa dan turun-menurun dilakukan ya, jimat langsung dipakai dan seterusnya. Maka ini adalah ya bagaimana gambaran bahwa dalam masalah akidah orang-orang itu kebanyakan jahil murakkab. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan dalam kebanyakan masalah fikih dia itu jahlul basit. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Maka di sini ya wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada orang awam, ya seluruh perkara agama yang mereka butuhkan. Baik mereka tanyakan dengan lisanul qaul mereka, ataupun mereka tanyakan dengan lisanul hal mereka. Dalam masalah fikih mereka banyak menanyakannya dengan lisanul qaul. Mereka bertanya langsung dengan lisan mereka. Ini bagus. Dan dalam masalah akidah, walaupun mereka tidak menanyakannya dengan lisan mereka, tetapi mereka butuh sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, tetapi mereka butuh. Siapa yang tidak butuh perkara akidah dan tauhid? Siapa? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Maka wajib bagi kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika kita punya ilmunya, wajib untuk kita ya mendakwahkan, menyebarkan ilmu tentang akidah dan tauhid tersebut. Dan ilmu-ilmu yang lainnya, ya fikih, sirah, nahwu,
parenting, ya, semuanya dalam rangka untuk apa? Untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tujuan utama mereka adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah. Tetap itu sebagai tujuan utama. Ya, jangan lupakan itu sebagai tujuan utama. Maka ketika kita mendapati masyarakat tidak bertanya dengan lisan mereka, dengan lisanul qaul mereka, tetapi kita tahu bahwa mereka bertanya dengan lisanul hal mereka, dengan bahasa tubuh mereka. Mereka membutuhkan itu, tapi mereka tidak sadar. Sehingga wajib bagi kita untuk menjelaskannya. Tetap wajib bagi kita untuk menjelaskannya. Inilah bukti, ya, kasih sayangnya para duat, kasih sayangnya para ulama, kasih sayangnya para ustadz, kasih sayangnya para da'i. Tidak ditanya tapi menjelaskan. Coba bayangkan. Tidak ditanya tapi menjelaskan. Gratis lagi. Tidak perhitungan. Ya, tidak perhitungan dalam masalah ilmu ini. Coba bayangkan ilmu-ilmu dunia. Ketika seseorang memiliki kompetensi tertentu, itu bayarannya pasti mahal. Tetapi dalam ilmu syar'i tidak ada yang perhitungan. Lagian kalau mau bayar berapa? Tidak ada harganya ini. Tidak berharga. Yani bukan tidak berharga. Yani tidak bisa dihargai dengan apapun. Ya, saking berharganya ilmu syar'i. Maka ini bentuk kasih sayangnya para ulama, para ustadz, para da'i. Itu pun banyak difitnah. Itu pun banyak dikecam. Ya, itu pun banyak disalahpahami. Maka lihat, kalau bukan karena ketulusan dan keikhlasan mereka mengajarkan kebenaran, mengajarkan al-haq, mengajarkan ilmu syar'i, kira-kira apa lagi motivasinya? Sudah nggak dibayar, kemudian dikecam, difitnah, tujuannya adalah karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan karena ini adalah al-haq. Tidak ingin membiarkan masyarakat terjerumus ke dalam kebatilan. Ya. Maka inilah mengapa orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Bertanya apa? Bertanya seluruh perkara yang tidak kita ketahui dalam masalah agama. Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu syar'i. Baik itu masalah akidah, baik itu masalah fikih, baik itu masalah sirah, nahwu, parenting, rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Maka ini menunjukkan ya bahwa seseorang ketika ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bertanyanya masyarakat awam, ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban ini perintah kepada orang awam dan pujian kepada orang-orang yang berilmu. Dan sekaligus ini adalah penyemangat bagi kita untuk mencapai derajat orang yang berilmu, untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, motivasi untuk menjadi orang yang berilmu bukan dalam rangka supaya dilihat oleh manusia sebagai orang yang berilmu, tidak. Akan tetapi supaya pintu amalan kita lebih banyak terbuka. Ya. Maka pintu-pintu amalan dan besarnya pahala itu sangat tergantung dengan ilmu seseorang. Semakin berilmu dia, semakin dia bisa membuka pintu-pintu amalan yang itu tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Dan semakin berilmu dia, maka semakin besar penghayatan, perenungan, tadabbur yang bisa dia lakukan terhadap ibadah-ibadah yang itu juga diketahui oleh orang-orang yang tidak tahu. Sama-sama sholat, tetapi tadabburnya berbeda. Sama-sama sholat, tapi khusyuknya berbeda. Sama-sama sholat, tetapi penghayatannya berbeda. Ya, maka ilmu itu sangat berpengaruh terhadap terbukanya pintu amalan dan besarnya bobot pahala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang
pembagian pahala. Nah, maka di sini juga semua masalah agama itu harus ditanyakan kepada orang ahli ilmu, dan di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan apa yang ditanya. Ini untuk menunjukkan keumuman dari semua masalah agama. Keumuman semua masalah agama harus ditanyakan kepada orang yang berilmu. Tidak boleh kemudian seseorang yang tidak berilmu itu mengajarkan ilmu syar'i, diberikan panggung untuk mengajarkan ilmu syar'i, tidak boleh. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk, ya, dalam masalah-masalah ilmu syar'i, ya, dia hanya cuma mau untuk mempelajari, hanya fokus, hanya ingin mempelajari bidang tertentu saja. Ini tidak boleh. Bagaimana dia mau fokus pada sirah saja, kemudian dia tidak semangat belajar akidah. Nah, ada yang namanya takhusus, ada yang namanya, ya, bidang keahlian. Tetapi itu didapat setelah dia kokoh di pondasi-pondasi ilmu dasar seperti akidah, seperti fikih, seperti bahasa Arab, nahwu sharaf. Baru setelah itu, ya, seperti usul misalnya. Usul fiqh itu penting juga. Ya, baru setelah itu dia punya bidang keahlian tertentu. Tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian dari awal dia maunya fokus pada bidang tertentu saja, tapi, ya, tidak kokoh dalam, atau bahkan tidak mau mempelajari bidang-bidang ilmu yang lain, terutama akidah. Ini tidak boleh. Sehingga tidak boleh bagi seseorang maunya cuma nahwu saja, nahwu sorof saja, tidak mau belajar akidah. Tidak boleh bagi seseorang belajar sirah saja, tidak mau belajar akidah dan fiqh dan usul, ya, yang membentuk ilmu dasar. Tidak boleh bagi seseorang mempelajari parenting saja, tapi nggak mau belajar akidah, nggak mau belajar fikih. Ya, tidak boleh bagi seseorang belajar tajwid tahsin saja, tidak mau belajar akidah, tidak mau belajar fikih, dan seterusnya. Maka, ya, wajib bagi seseorang sebelum dia menaiki panggung mengajarkan ilmu syar'i, wajib bagi dia untuk memiliki perhatian terhadap bidang-bidang ilmu minimum yang harus dia ketahui. Ya, tidak harus ahli, tidak harus dalam fikih harus menjadi seperti Syekh Utsaimin. Dalam akidah tidak harus seperti Syekh bin Baz. Dalam usul tidak harus seperti Syekh Syafri misalnya. Tidak harus, tetapi masing-masing harus dia ketahui dengan baik, dan dia mungkin kemudian baru kalau dia punya bidang keahlian tertentu yang dia tertarik di dalamnya untuk lebih menekuninya, bukan satu-satunya menekuni hanya itu saja, tidak, lebih menekuninya dibandingkan yang lain, maka tidak masalah. Ada yang kemudian lebih menekuni fikih muamalat, tidak masalah. Selama dia tetap memiliki perhatian dalam akidah, dalam fikih yang lain, dalam sirah, dalam nahwu dan seterusnya. Dan dia juga memiliki saham mengajarkan akidah, fikih dan seterusnya. Dan dia menyelipkan, ya, tauhid, akidah di dalam pelajaran-pelajaran fikih muamalatnya, dalam pelajaran-pelajaran nahwunya, dalam pelajaran-pelajaran sirahnya, dalam pelajaran-pelajaran parentingnya, dalam pelajaran-pelajaran tajwidnya. Tetapi kemudian kalau dari awal sudah memiliki niat, ana nahwu saja supaya nggak banyak musuh, ana parenting saja supaya damai, ana tajwid saja, ya, ngajar tahsin aja lah ana, daripada, ya, menimbulkan bentrokan dan seterusnya. Antum tidak punya saham sekali dalam masalah akidah, dalam dakwah akidah berarti. Ya.
Setiap bidang ilmu syar'i saling terkait. Setiap bidang ilmu syar'i saling terkait. Ya. Dan setiap bidang ilmu syar'i itu mempengaruhi yang lainnya. Akan berbeda orang yang mengajarkan tajwid tapi akidahnya lurus dengan akidahnya menyimpang. Akan berbeda orang yang mengajarkan parenting dengan yang paham fikih dengan yang tidak paham fikih. Akan berbeda orang yang mengajarkan nahwu dengan ya ketika dia perhatian dalam masalah akidah atau tidak. Maka ini wajib bagi kita untuk memperhatikan masalah ini. Tidak boleh kemudian kita ya hanya maunya satu bidang saja tetapi tidak semangat untuk pelajari bidang yang lain. Wa kadzalika amruhu ta'ala bis sabr wa mahabbatis sabirin wa thana'uhu 'alaihim wa bayanu kathrati ajrihim. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, kemudian mencintai orang-orang yang bersabar, ya. Demikian pula mahabbatus sabirin, cinta Allah kepada orang yang bersabar, pujian Allah kepada mereka, dan penjelasan dari Allah tentang banyaknya pahala mereka. Min ghairi ayyuqaida dzalika binau, tanpa membatasi kesabaran itu dengan kesabaran yang jenis yang mana. Liyashmala anwa'as sabr ats-tsalatsa, untuk mencakup seluruh bentuk kesabaran yang tiga. Sabar itu ada tiga. Wa hiya sabr 'ala ta'atillah, yang pertama adalah kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah. Wa an maksiatih, dan sabar untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Wa 'ala aqdarihi al-mu'limah, dan bersabar atas takdir Allah yang dia rasakan itu ya adalah takdir yang buruk. Walaupun kita sudah jelaskan bahwa setiap keburukan itu pasti ada hikmah baiknya. Tidak pernah ada keburukan yang murni yang Allah ciptakan. Wa muqabilu dzalika dzammuhu lil kafirin. Sebaliknya adalah ya celaan Allah terhadap orang-orang kafir. Wal zalimin, kepada orang zalim. Wal fasikin, kepada orang fasik. Wal musyrikin, kepada orang musyrik. Wal munafikin, kepada orang munafik. Wal mu'tadin, kepada orang yang melampaui batas. Wa nahwihim, dan selain-selain mereka, min ghairi ayyuqayyidahu bi syai'in liyashmala jami'a dzalikal ma'na. Ya, tanpa membatasi kufur dalam masalah apa? Kekufuran banyak jenisnya. Ya, kufur dalam masalah apa? Kufur karena mencela, kufur karena membenci syariat, kufur karena ya macam-macam jenisnya. Kufur yang jenis mana? Semuanya. Zalim dalam bentuk apa? Zalim, perbuatan zalimnya seperti apa? Tidak disebutkan. Itu berarti semua bentuk kezaliman. Fasik, bentuk kefasikan yang seperti apa? Umum, mencakup semuanya. Syirik, syirik yang seperti apa? Mencakup semuanya. Munafik, munafik yang seperti apa? Mencakup semuanya. Melampaui batas yang seperti apa? Ini semua dicakup semuanya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan bahwa satu dalil itu bisa digunakan untuk seluruh ya tercelanya semua bentuk kekufuran, kezaliman, kefasikan, kesyirikan, kemunafikan, dan bentuk melampaui batas tersebut. Kemudian wa min hadza qauluhu fa in uhsirtum liyashmala kull hasr. Jika engkau dikepung, maka ini mencakup semua pengepungan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika engkau takut maka ya farijalan aw rukbana. Maka di sini ya jalan kaki atau berkendara. Maka di sini mencakup seluruh bentuk takut. Wa qad yuqayyidu dzalika bi ba'd al-umur fa yataqayyadu bihi ma siqal kalamu li ajlihi wa hadha syai'un katsirun law dhahabna nadhkuru al-amthilata latalat walakin qad fataha lakal baba famshi ala hadha as-sabil al-mufdi ila riyadin bahijatin min asnafil ulum. Maka ya waqad yuqayyidu dzalika bi ba'dil umur, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan sebagian perkara, ya, fa yataqayyadu bihi masiqul kalamul ajli. Maka ayat tersebut kemudian menjadi dibatasi oleh apa-apa yang
sesuai dengan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Sesuai dengan konteksnya. Kalau memang dibatasi oleh Allah, ya sudah, berarti terbatasi. Kalau objeknya disebutkan oleh Allah, ya sudah, berarti terbatasi dengan objek tersebut. Wa hadza syai'un katsirun law dhahabna nadhkurul amthilah la talat. Maka banyak sekali contohnya, tetapi ya ketika kalau kita sebutkan semuanya maka contohnya akan menjadi panjang, pembahasannya akan menjadi panjang sekali. Kemudian akan tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala ya membukakan untukmu pintu-pintu ilmu tersebut sehingga engkau bisa berjalan di atas jalan ini yang ini bisa mengarahkan kepada taman yang indah min asnafil ulum di antara cabang-cabang ilmu ya. Wa yaltahiqu bihadhil qa'idah anna al-hukma al-mu'allaq biwasfin yadullu ala illiyati dzalikal wasfi fihi. Dan dikaitkan dengan kaidah ini adalah bahwa hukum yang dikaitkan dengan wasf, dikaitkan dengan sifat, maka itu menunjukkan illiyati dzalikal wasfi fihi. Menunjukkan bahwa sifat tersebut adalah illah atas hukum tersebut. Famathalan idza qulta innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di surga-surga, di taman-taman dan mata air. Ai li taqwahum, yakni karena ketakwaan mereka. Fal hukum al muallaq bi wasfin yadullu ala illiyati dzalikal wasfi li hadzal hukmi. Hukumnya apa? Mereka dimasukkan ke dalam taman-taman dan mata air. Illahnya apa? Karena mereka bertakwa. Maka illahnya adalah takwa. Wa yadullu aidan ala annahu ya'ummu bi umumi hadzal wasfi. Maka ini menunjukkan, selain menunjukkan bahwa illahnya adalah takwa, ini juga menunjukkan bahwa ini bermakna umum. Ya, setiap orang yang memiliki sifat takwa tersebut maka berlaku hukum ini. Itu makna dari kaidah tentang masalah illah. Al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, quwatan wa da'fan. Hukum itu berputar bersama dengan illahnya. Ya, jika ada illahnya maka ada hukumnya, jika tidak ada illahnya maka tidak ada hukumnya. Jika illahnya kuat, maka hukumnya kuat, jika illahnya lemah maka hukumnya lemah. Ya. Wa annahu yaqwa kullama qawiya dzalikal wasfu wa yad'ufu kullama da'uf. Dan hukum tersebut akan menguat ketika sifat tersebut menguat, illah tersebut menguat, dan hukumnya melemah ketika illah tersebut melemah. Ketika seseorang ketakwaannya itu tinggi, maka illahnya tinggi, hukumnya tinggi. Yakni semakin dia berhak untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jannah, ke dalam jannah. Tetapi ketika ketakwaannya rendah, maka ilahnya rendah, maka hukumnya pun menjadi melemah. Kalau dia bertakwa, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi kalau dia tidak bertakwa, maka dia tidak ada hukum ini. Ya, tidak ada hukum ini. Jadi hukum itu selalu bersama dengan ilahnya. Ini adalah kaidah yang kuat di ilmu syar'i yang masuk dalam seluruh bab, baik masalah akidah, baik dalam masalah fikih. Waqad asyara al-muallifu ila anna al-amthilata katsirah. Dan penulis telah menjelaskan bahwa contohnya itu banyak. Faminha qauluhu ta'ala alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'auna. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah Allah ya menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian ya fa'awa, melindungi, merawat. Wa wajadaka dhallan fahada, menemukan engkau dalam keadaan tersesat sehingga memberikanmu hidayah, petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, menemukanmu dalam ya kondisi yang berkekurangan sehingga Allah mencukupkanmu. Siapa kamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakul alam yajidka yatiman fa'awaka. Objek dari fa'awa tidak disebutkan. Objek dari fahada tidak disebutkan. Objek dari fa'aghna tidak disebutkan.
Muta'allaqnya dihilangkan di sini. Wa dhallan fahadaka wa ailan fa'aghnaka, tidak disebutkan demikian, ya. Tapi objeknya dihilangkan. Objeknya di sini dhamir yang mengacu kepada Nabi Muhammad SAW. Alam yazidka yatiman fa'awa, bukan fa'awak. Wa wajadaka dhallan fahada, bukan fahadak. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bukan fa'aghnak. Ya. Ini menunjukkan ada sesuatu di situ. Coba lihat. Kalau antum bayangkan. Antum dapat dari mana faidah tafsir ini? Kalau antum berpikir selama ini bahwa makna tafsir atau tafsir ayat itu hanya diambil dari apa yang tampak di ayat. Faidah dari ayat itu bisa diambil dari sesuatu yang tidak ada di ayat. Coba bayangkan. Itu inti dari kaidah ini. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam ayat, muta'allaq yang tidak disebutkan di ayat, itu menunjukkan keumuman makna yang sesuai dengan konteksnya. Coba bayangkan. Ini kita sedang menggali, kita sedang belajar bagaimana menggali faidah dari sebuah ayat dari sesuatu yang tidak ada di ayat. Ajib. Dari sesuatu yang tidak ada lafadznya. Mengambil faidah dari sesuatu yang tidak ada lafadznya. Bahkan dari situ pun kita bisa mengambil faidah. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ada di Al-Qur'an itu sudah presisi sekali. Kalau antum mengekspektasikan ada sesuatu, kemudian tidak ada, ketahuilah bahwa itu bukan kesalahan. Ketahuilah itu adalah ya ada sebuah pelajaran dan ibrah yang dalam di situ. Ketika yang seharusnya diawalkan kemudian diakhirkan, yang seharusnya diakhirkan kemudian diawalkan, itu bukan kesalahan, itu ya ada pelajaran dan ibrah yang besar di situ. Berbeda dengan kalam manusia. Kalau ada yang kurang, ini sudah dicoret sama pembimbingnya. It's garbage. Stress. Gitu ya. Sudah dicoret sama pembimbingnya. Tulis lagi. Tinta merah. Baik. Kalau ada yang kurang, itu perkataan manusia. Kan tapi kita sedang berbicara kalamullah, kalamu rabbil alamin. Ya ikhwah, kalamu rabbil alamin. Kaidah ini sedang berbicara kepada kita, ya, sesuatu yang tidak ada di ayat, tetapi di situ kita bisa mengambil faidah yang banyak darinya. Ini kaidah pertama, kalau Anda tidak salah. Ya, Anda lupa menyebutkan poin ini sejak awal kaidah. Ini adalah kaidah di mana kita bisa mengambil faidah dari ayat, bisa mengambil pelajaran dari ayat, bisa mengambil makna dari ayat, bisa mengambil kandungan dari ayat, dari sesuatu yang tidak ada di ayat tersebut. Ana harap setiap dari antum memikirkan kemana saja ana selama ini tidak tahu ilmu ini. Kemana saja ana membaca Al-Quran selama ini, ya, tidak memiliki ilmu tentang hal ini. Ketika ana menjelaskan matan Kashful Basair, ya, fi ikhtisari muqaddimati Syekhul Islam fi usul tafsir, banyak orang yang berkata, kenapa Anda baru tahu ini, bidang ilmu ini? Naam, bidang usul tafsir di Indonesia masih sedikit diajarkan. Usul tafsir, kaidah tafsir, dan seterusnya. Ya. Maka li'anna alladhi hasala min hadha hasala lahu wa li ghairihi. Mengapa tidak disebutkan objeknya di sini? Karena yang disebutkan di sini, ya, itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan terjadi juga pada selain beliau. Fa inna Allah Ta'ala awahu wa awa bihi aidan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melindungi, merawat Nabi Muhammad SAW dan juga, ya, melindungi dan merawat orang-orang lainnya. Maka ini juga bukan sebuah hal yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi
terjadi juga kepada selain beliau. Oleh karena itu hukumnya kemudian diumumkan dengan cara menghilangkan muta'allaqnya, dengan cara menghilangkan objeknya di sini. Fahuwa fi'atu kulli mu'min wa malja'u kulli mu'min fima yaqdiru alaih. Maka Nabi Muhammad SAW, ya, jadi maknanya ada dua di sini. Ini tidak disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad SAW dan juga melindungi orang-orang lainnya, kaum mukminin, kaum muslimin, ya. Tapi juga di saat yang sama Nabi Muhammad SAW juga melindungi dengan, ya, melindungi maksudnya dengan dalam konteks perbuatan manusia, ya. Manusia bisa melindungi, Allah melindungi, tapi melindungi di sini adalah dua sifat yang berbeda. Satunya sifat Allah Maha sempurna, satunya sifat manusia. Seperti kata mengatur, kata memiliki. Allah memiliki seluruh ada apa yang ada di alam semesta. Kita memiliki barang-barang kita. Sama-sama punya sifat memiliki, tapi dua sifat ini berbeda. Sama-sama mengatur. Allah mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta. Kita mengatur jadwal harian kita mengatur perusahaan kita mengatur, dan seterusnya. Sama-sama mengatur, tapi ini dua sifat yang berbeda. Paham? Maka demikian pula Allah melindungi, dan juga Nabi Muhammad SAW dengan ikhtiar manusia, dengan usaha manusia, beliau juga melindungi orang lain, ya, melindungi kaum muslimin. Maka Nabi Muhammad SAW fi'atu kulli mu'min, pelindung bagi kaum muslimin, kaum mukmin. Malja, pelindung bagi kaum mukmin, fima yaqdiru alaih, dalam hal-hal yang Nabi Muhammad SAW mampu untuk melakukannya. Ini dalam koridor sebagai manusia. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dan Allah menemukanmu dalam kondisi tersesat kemudian memberikanmu petunjuk. Yani hadahu wa hadabihi. Yani Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan juga memberikan petunjuk kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan petunjuk dari Allah juga, ya, menyebarkan petunjuk tersebut kepada orang lain. Jadi lihat, maknanya tidak hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, yani aghnahu wa aghna bihi. Yani Allah Subhanahu wa taala mencukupkan Nabi Muhammad SAW dan juga mencukupkan orang lain. Demikian pula Nabi Muhammad SAW dengan kapasitasnya beliau sebagai manusia, beliau mencukupkan orang lain juga. Dengan konteks beliau banyak bersedekah, banyak membantu dan seterusnya. Walihada qala Rasul alaihi salatu wasallam lil ansar alam ajidaka dhullalan fahadakumullahu bi wa alatan fa'aghnakumullahu bi wa mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang Ansar, bukankah aku, ya, menemukanmu dalam kondisi tersesat kemudian, ya, Allah memberikan engkau petunjuk melaluiku. Kemudian aku menemukanmu dalam kondisi serba berkekurangan, kemudian Allah mencukupkanmu melaluiku. Dan bukankah, ya, aku menemukanmu dalam kondisi terpecah belah, kemudian Allah menyatukanmu melaluiku. Ya, orang-orang Yathrib, Madinah dulunya namanya Yathrib, terbagi, ya, antara dua suku besar, Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus ini saling bersaing, saling berperang dan seterusnya. Tapi ketika mereka masuk Islam, semuanya bersatu, ya, sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang Ansar. Maka karena adanya Islam membuat mereka bersatu di atas akidah. Akidah yang lurus menyatukan orang, bukan memecah belah. Yang terpecah belah itu berarti akidahnya menyimpang. Gitu ya. Hadhihi faidah. Law qala alam yajidka yatiman fa'awak, wajadaka dhallan fahadak, wajadaka 'ailan fa'aghnak, sara mukhassasan. Falamma hadhafa al-muta'allaq sara amman. Maka ini faidah. Jadi seandainya Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awak, kaf di sini disebutkan, wajadaka dhallan fahadak, disebutkan kaf di sini, wajadaka 'ailan fa'aghnak, kaf di sini disebutkan sara mukhassasan. Maka ini akan menjadi khusus hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa kafnya, dhamirnya, ya, khitabnya ini dihilangkan. Falamma hadzafal muta'allaq, ketika muta'allaq tersebut, objek tersebut dihilangkan, tidak disebutkan, sara amman, maka itu menjadi, ya, makna yang umum.
Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.